Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu data fakta mengenai ambang batas parlemen yang sudah dibuat oleh tim kami, tim Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami bawa Anda untuk bisa melihat deretan angka ini. Nah, ini kita lihat pemilu 2009 ambang batas 2,5%. Saat itu berapa suara yang terbuang? Tadi sudah sempat saya sampaikan di awal, 19.047.481 suara atau 18% suara yang sudah diberikan oleh masyarakat pada saat pemilu 2009. Berapa jumlah partai yang lolos bisa melenggang menuju Senayan? Ada 9 partai pada saat itu hasil Pileg 2009. Kita akan bergeser untuk bisa melihat pemilu berikutnya. Dari 2009, 2014, bagaimana kemudian ada perubahan ambang batas 3,5%. Lalu berapa jumlah suara yang terbuang? 2,5% sempat mengalami penurunan 2,9 juta. Nah, partai yang lolos ada 10 partai yang menghuni parlemen. Dari 2014 tentunya kita akan menuju ke pemilu 2019. Kita akan lihat data fakta yang telah kami rangkum, termasuk juga yang menjadi concern selama ini adalah jumlah suara terbuang. Nah, ada peningkatan di sana, ambang batasnya 4%, suara terbuangnya kemudian melonjak menjadi 13,5 juta suara sebesar 9,7%. Kemudian juga jumlah partai yang lolos ada partai 9, sejumlah 9. Nah, 2024 memang masih terus berlangsung rekapitulasi ini. Ambang batasnya kita tahu 4%, sama dengan sebelumnya 2019. Suara terbuang dan juga partai lolosnya juga masih dalam proses rekapitulasi hingga saat ini dilakukan oleh pihak KPU. Langsung saja kita akan kembali ke perbincangan Mas Awi. Kita sudah dengarkan tadi catatan yang diberikan oleh Bang Fahri mengenai ambigu, kemudian juga ada persaingan yang tidak sehat di antara kandidat-kandidat yang dimiliki oleh masing-masing atau sesama partai. Catatan juga dari Mas Awi, termasuk jika 4% atau angka 4% bukanlah angka ideal ambang batas parlemen. Dari P3, berapa sebenarnya yang diperkirakan untuk bisa masuk dan juga cukup ideal? Ya, kalau mengacu kepada sejarah kepemiluan kita, ketentuan parliamentary threshold itu kan baru diberlakukan pada 2009 dengan angka 2,5%. Itu angka yang paling moderat saya kira. Kalau harapan kita sih 0% supaya tidak ada threshold. Supaya tidak ada suara rakyat yang terbuang sebagaimana tujuan dari penggugat itu untuk meminta revisi terkait dengan ambang batas. Tapi kan kita hormati putusan MK bahwa semuanya harus dikoreksi dan dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Nah, kaitan dengan itu, apa yang disampaikan misalkan terkait dengan usulan fraksi threshold, itu sebenarnya prakteknya pernah terjadi. Ketika pemilu 99 dan 2004 masih menggunakan electoral threshold dengan ketentuan partai yang tidak lolos angka tertentu, dia tidak boleh ikut pemilu, tetapi tetap bisa mengirimkan wakilnya ke DPR. Maka apa yang disampaikan Ketua Habib tadi, ada Partai Bulan Bintang, ada partai dan lain-lainnya, yang kecil-kecil itu tetap lolos, tetapi pada pemilu berikutnya, dia berganti nama. Itu ketentuan electoral threshold. Nah, apa yang terjadi di 99 dan 2004? Terjadi yang namanya pengelompokan anggota DPR menjadi dalam satu fraksi. Jumlahnya apa? Ketentuannya untuk membentuk satu fraksi itu minimal jumlah kursinya sama dengan jumlah komisi. Jadi pada 2004 dan 99 ada fraksi gabungan, jumlah anggotanya melebihi jumlah komisi yang ada. Praktek hari ini di DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi ada ketentuan bahwa fraksi bisa dibentuk apabila partai memiliki jumlah kursi yang sama dengan jumlah komisi. Maka kalau di kota ketika komisinya ada 3 kursi bisa bentuk fraksi. Bagaimana yang tidak bisa membentuk satu fraksi? Dia bergabung dengan partai lain. Itulah yang kemudian yang terjadi pengelompokan di parlemen membentuk satu fraksi. Tentu namanya fraksi gabungan ketika mengambil sikap ya harus disesuaikan dengan kondisinya, kondisi multi politik di fraksinya, sehingga dia harus diskusi terlebih dahulu. Tetapi ketika menjadi keputusan fraksi itu menjadi keputusan bulat dari fraksi gabungan itu tersendiri. Problem pemilu kita hari ini tidak hanya persoalan parlemen, keserentakan pemilu itu juga menyisakan masalah. Apalagi ambang batasnya 20%. Itu juga harus dikoreksi karena konstitusi kita memberikan hak kepada partai peserta pemilu itu punya hak untuk mengusung presiden dan calon wakil presiden bisa diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Tidak ada ketentuan threshold di situ. Nah, keserentakan pemilu threshold yang digunakan adalah angka 5 tahun yang lalu. Ini juga harus dikoreksi, tetapi MK belum memutuskan perkara ini. 20% dengan praktek yang ada hari ini dianggap ketinggian,
ya silahkan aja direvisi kalau ada keinginan ke arah situ. Dan menyebabkan apa? Kontestasi kita di pileg itu hilang gara-gara apa? Hiruk pikunya lebih konsentrasi kepada pilpres. Pileg ini muncul lagi setelah pemilu selesai. Kenapa? Karena sirekapnya bermasalah. Sehingga ada perolehan partai tertentu melejit. Orang care lagi, ternyata ada pemilu legislatif. Kalau sebelumnya kan sebelum pemilu kan terfokus ke pilpres. Belum lagi yang menyebabkan kos politik yang sangat mahal. Food buying di masyarakat itu sangat tinggi. Apa yang diceritakan oleh Bang Fahri, itulah menjadi penyebab terjadinya money politik sangat tinggi. Karena kami sebagai caleg harus bertarung dengan partai lain, harus juga bertarung dengan internal. Yang terjadi, kalaupun di internal kalah, ada kanibalisasi terhadap suara di bawah. Itu yang terjadi hari ini di lapangan. Dan itu harus dikoreksi semuanya demi perbaikan sistem kepemiluan kita ke depan. Baik, catatan juga mungkin dari Bang Habib mengenai hal ini, termasuk juga tadi mengenai angka ambang batas parlemen. Ya betul. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang idealnya kita kalau toh bikin pengelompokan itu sejak awal, ya. Jadi jelas rakyat itu memilih partai A, ya. Dia tahu akan terus menyampaikan aspirasi ke partai A tersebut. Bisa saja kan ada orang yang suka partai A, nggak suka partai B. Tapi kalau pengelompokan itu dilakukan setelah pemilu, kan rakyat yang memilih merasa tertipu. Jadi ini ada hal-hal teknis juga yang memang perlu kita diskusikan serius. Timbang memang prinsip-prinsip yang sama-sama kita sepakati, bahwa jangan sampai ada suara rakyat yang terbuang, ya. Bagaimana demokrasi ini lebih murah juga. Itu memang harus ada diskusi. Harus ada solusinya yang teknis juga, ya. Kayak sekarang memang dilema. Kita ingin menguatkan, misalnya satu partai politik ingin menguatkan perolehan suaranya dengan merekrut caleg-caleg berpotensial dalam satu dapil. Tapi bagi si caleg justru semakin banyak caleg lain yang berpotensial belum tentu bagus juga, karena akan menjadi kompetitor internal bagi caleg yang bersangkutan, ya. Nah inilah yang membuat memang pada akhirnya balik-balik lagi kita ini lama-lama kayak di lingkaran setan, susah maju dalam konteks demokrasi legislatif kita ini. Ya, pemilu legislatif ini ternyata lebih bermasalah, ya, menurut saya, ya. Masalahnya agak lebih sulit diurai daripada pemilu presiden. Pemilu presiden itu kan sesimpel presidential threshold. Debatnya itu saja, mau berapa, atau ada atau tidak ada presidensial threshold. Tapi kalau pemilu ini termasuk sistemnya, ya, apakah distrik atau bukan, tertutup atau terbuka, itu harus benar-benar secara masak kita diskusikan, dan menurut saya kita punya waktu yang cukup kali ini. Hari ini ke pelantikan, ya, berikutnya aja, saya ini anggota DPR terpilih, ya, untuk periode besok ada 8 bulan, ya. Jadi menurut saya untuk merumuskan satu undang-undang cukup juga itu, ya. Jadi pembentukan kita undang-undang, ya Prof, ya, itu terlepas dari konteks kontestasi politik gitu. Bikin undang-undang, ya kan, yang belum ada frame-frame kepentingan satu sama lain. Jadi benar-benar ideal nih kalau kita bikin sekarang, karena nggak ada konflik kepentingan. Kalau bikin undang-undang menjelang pemilu berikutnya, ya, itu sudah pasang kuda-kuda semua. Saya pengen pengaturan seperti ini demi mengakomodir kelompok partai saya, koalisi saya. Saya pengen yang seperti ini demi mengakomodir kelompok partai saya. Kan kadang-kadang sesuatu itu secara ideal memang bagus, tetapi dalam konteks kepentingan jangka pendek bisa jadi kurang bagus. Kan begitu, Mbak Putri. Nah, karena itu yang penting juga menurut saya kita garis bawahi, ya, perumusan undang-undang partai politik yang mengatur terutama tentang pemilu legislatif, ya, harus jauh menjelang pemilu, atau setidaknya di awal periode yang besok tuh, ya kan, awal sidang-sidang awal udah kita bahas nih, segera setelah semua sebelum ada
pengelompokan politik lagi nih. Kalau ini udah repot jadi. Berbeda kepentingan urusannya. lagi. Ya. Baik. Mbak Wiwi, rumit memang, sehingga kemudian tidak heran kalau dunia mengatakan bahwa pemilu yang diadakan di Indonesia ini paling rumit. Nanti Mbak Wiwi juga bisa berikan pandangan, termasuk juga kalau angka 4% tadi sudah sempat saya katakan dinilai tidak berdasar. Lalu berapa sebenarnya idealnya? Nanti kita akan bahas lanjutannya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali saat lagi.